Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampailah pada subuh yang ke-7 Syawal 1438 Hijrah. Dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik, masjid, di bulan yang baik Syawal, bersama orang-orang baik, orang beriman, pada ibadah yang terbaik. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, maka annama shalla, dapat pahala seperti salat al-laila kullah, sepanjang malam. Menjelang syuruk pukul 6.14 kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah. Abu Umamah yang mana? Abu Umamah Al-Ansari atau Abu Umamah Al-Bahili? Sama macam orang tempat kita, namanya Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad ini banyak. Ini riwayat dari sahabat Nabi Abu Umamah. Abu Umamah, maka kalau tidak paham isi kitab, bacalah syarah. Penjelasan ayat Quran namanya tafsir, penjelasan hadis namanya syarah. Ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Bukalah syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Oh, ini hadisnya adalah Sahih Muslim, Ustaz. Bukalah syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Oh, ini hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Bacalah syarah Tirmidzi yang ditulis oleh Al-Muwarraqi dalam kitabnya berjudul Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmidzi. Nah, ya, subuh ini hadisnya dalam kitab Sunan Abi Daud. Maka bukalah kitab yang ditulis oleh Syamsul Azim, Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitabnya Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Maka di situ dia jelaskan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili. Bahili berasal dari kampung, nama kampungnya Bahilah. Orang Bahilah, Bahili. Orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Kulim, Al-Kulimi. Jadi orang Arab itu ujung nama itu kita sudah tahu dia datang dari mana. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Abu Umamah Al-Bahili, orang Bahilah, salah satu negeri di sekitar Makkah Al-Madinah. Makkah Madinah disebut dengan Hijaz. Kalau bapak ibu pernah mendengar istilah Hijaz, ini dari Hijaz ini. Mana Hijaz itu Pak Ustaz? Makkah Madinah itu disebut dengan Hijaz, daerah khusus pada zaman pemerintahan Ottoman Turki Utsmani. Dia punya wilayah otonomi khusus yang disebut dengan Hijaz, dipimpin bukan oleh sultan tapi oleh syarif. Syarif artinya orang mulia, keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Syarif Husain, Syarif Aunur Rafiq. Lalu kemudian ada satu daerah namanya Al-Bahilah, maka Abu Umamah Al-Bahili berasal dari Al-Bahilah.
Dia ketika pada haji wada ditanya oleh tabi'in, wahai Abu Umamah, ya, pada saat haji wada itu engkau ikut bersama Nabi? Ya, saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur engkau waktu itu? 30 sanah. 30 tahun. Haji wada umur dia 30 tahun. Sebaya dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal umurnya 33 tahun. Sebaya. Adapun yang di bawah mereka jauh, seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Anas bin Malik waktu diserahkan emaknya, khadimtun Nabi 10 sinin, aku menjadi pelayan pembantu Nabi 10 tahun. Saat emakku menyerahkan aku umurku 10 tahun, lalu aku membantu Nabi 10 tahun. Maka saat Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Jarak umur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Umamah ketika Nabi meninggal lebih kurang 31 tahun. Usia yang cukup dewasa. Suatu hari Nabi SAW memegang tangannya. Karena Rasulullah SAW akhadha biyadi, Nabi memegang tanganku. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna mu'minin, ada di antara orang-orang beriman itu yang membuat ma'aliyana qalbi, yang membuat hatiku lembut. Wahai Abu Umamah, ada di antara orang beriman itu yang membuat hatiku lembut. Ucapan Nabi itu tertuju kepada Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili masuk Islam. Setelah masuk Islam dia pulang ke kampung halamannya. Sampai di kampungnya diajak mereka dia makan. Wahai Abu Umamah, ayo kita makan. Ini jamuan besar, ayo makan. Apa kata Abu Umamah? Ji'tu li uharrima hadha at-ta'am. Aku pulang untuk mengharamkan makanan ini. Kenapa haram? Karena tak disembelih atas nama Allah. Aku datang bukan mau makan sama kalian. Aku datang untuk menjelaskan bahwa ini haram. Marahlah orang kampung kepada Abu Umamah Al-Bahili. Engkau kami hormati Abu Umamah, kami ajak makan bersama, tapi ketika engkau sudah haramkan makanan ini, maka engkau pergi ke sana. Mereka usir dia, sampai akhirnya mereka merasa tak cocok, tak layak mengusir Abu Umamah Al-Bahili. Bagaimanapun juga sebelum dia masuk Islam, dia adalah pemimpin kita. Lalu mereka datang lagi, Abu Umamah, kami menyesal mengusir engkau, marilah makan bersama kami. Kata Abu Umamah Al-Bahili, tidur dalam keadaan lapar malam itu karena tak dapat makan, tak dapat minum. Aku sudah terbangun dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena begitu kalian mengusir aku pun tertidur dalam keadaan lapar dan haus. Datang seseorang membawakan makanan dan minuman, lalu terbangun dalam keadaan perut kenyang. Begitu disebutkan dalam Syiar A'lam An-Nubala, biografi orang-orang pilihan yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Umamah Al-Bahili. Datang sahabat Abu Umamah Al-Bahili menjumpai dia. Ya Aba Umamah Al-Bahili, wahai Abu Umamah Al-Bahili, ya, ra'aitu fil manami annal malaikata yusallimu alaika. Aku bermimpi. Apa mimpimu? Aku tengok malaikat mengucapkan salam kepada engkau. Malaikat berselawat mendoakan engkau. Apa kata Abu Umamah Al-Bahili? Kalian pun kalau mau bisa. Bukan cuma aku malaikat yang berselawat mendoakan aku kepada Allah. Kalian pun kalau mau bisa juga. Dibacakannya ayat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Kalau kalian lakukan yang tiga ini, malaikat pun juga bisa bersalawat kepada kalian sebagaimana malaikat mendoakan aku. Apa syaratnya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, dzkurullaha dzikran katsira, banyak-banyak kalian mengingat Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan kalian mensucikan Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Maka walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, maka malaikat pun juga akan mendoakan kalian. Makna malaikat berselawat, ada selawat Allah, ada selawat malaikat, ada selawat orang beriman.
Innallaha Allah wa malaikatahu, malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berselawatlah. Saya ditanya oleh jamaah, Pak Ustaz, Allah berselawat ya, bagaimana bunyi Allah berselawat? Apakah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Bukan itu maknanya. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Selawat orang beriman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat malaikat, doa malaikat kepada Allah supaya Nabi diberi kemuliaan, keampunan. Adapun selawat Allah artinya ridha. Selawat Allah, ridha Allah. Selawat malaikat, permohonan malaikat kepada Allah. Selawat orang beriman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nanti kalau ada kalimat Allah berselawat kepada, malaikat berselawat kepada engkau, apa maknanya? Malaikat memintakan ampun dan ridha Allah untuk Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Tapi kata Abu Umamah Al-Bahili, Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, al-insan fid dunya baina arba', al-mu'min fid dunya baina arba'. Orang beriman itu selama hidupnya di dunia dia tak akan lepas daripada empat. Mu'minun yahsuduhu, munafiqun yubghiduhu, kafirun yuqatiluhu, syaitanun yukalubihi. Siapapun dia, mau kaya mau miskin, mau pejabat mau rakyat biasa jelata, dia tak akan keluar dari empat. Selama hidup di dunia ini kau tak lepas daripada empat. Al-mu'min baina arba'. Apa dia? Mu'minun yahsuduhu, ada kawan orang beriman tapi hasad sama kita. Kafirun munafiqun yubghiduhu, ada orang munafik benci saja sama kita. Kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang selalu memerangi, ngajak kelahi, bertengkar dengan kita. Syaitanun yukalubihi, setan yang senantiasa menggoda, menjerumuskan. Jadi kalau ada orang beriman, maka dia sudah punya konsekuensi, tak akan lepas dari yang empat ini. Begitu kata imam, kata sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Akhirnya Abu Umamah Al-Bahili meninggal dunia pada tahun 86 Hijrah di Hims, negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam itu sekarang 4: Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Dan menurut biografi para sahabat Nabi, orang-orang yang meneliti, katanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam adalah Abu Umamah Al-Bahili. Pas prediksi Nabi SAW, la yabqa ala wajhil ardi ba'da mi'ati sanah, 100 tahun setelah aku meninggal tak ada lagi sahabat Nabi yang hidup, meninggal semua. 100 tahun saja setelah aku meninggal, kata Nabi, habis sahabat Nabi itu meninggal. Makanya sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail, pas tahun 100, tak meleset, tak lebih tak kurang, tahun 100 meninggal sahabat Nabi terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Abu Tufail. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah, Irak, namanya Anas ibnu Malik, tahun 93 Hijrah, 93. Sedangkan sahabat Nabi yang terakhir meninggal di negeri Syam, inilah dia yang subuh ini hadisnya akan kita kaji, periwayatnya dulu kita bahas. Abu Umamah Al-Bahili meninggal tahun 86 Hijrah. Habis 100 tahun meninggal semua sahabat Nabi, masuk fase yang kedua, tabi'in. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, abadku itulah sahabat Nabi yang terbaik semua, abad pertama. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu satu abad sesudah itu. 3 abad pertama inilah yang disebut dengan salaf, salafus salih, orang-orang salaf yang terdahulu. 3 abad pertama. Abad keempat, kelima, keenam sampai sekarang disebut dengan khalaf, generasi belakangan. Adapun kita yang mengikut akhlak salaf, mengikut ilmunya orang salaf, mengikut ibadahnya orang salaf, maka menisbatkan diri kepada salafus salih, yaitu generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia mendengar langsung hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Abu Daud, Abu Daud. Sunnah, satu sunnah. Sunnatani, 2 sunnah. Sunnah, 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 sunan.
dikumpulkan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya yang disebut dengan Sunan Abi Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini teks hadisnya, man ahabba lillah, sempurna iman karena empat. Apa yang empat itu? Ini yang akan kita kaji subuh ini. Pertama, man ahabba lillah. Man siapa? Ahabba diambil dari kata hub. Apa itu hub? Kata Imam Al-Qadhi Iyad, hub artinya mailul qalbi ila syai'i li kamalihi, condong hati kepada sesuatu karena sempurna. Ada dua pilihan, kamu pilih yang mana? Yang A atau B? Saya condong kemari. Kenapa condong kemari? Karena sempurna. Condong hati kepada sesuatu karena sempurnanya. Maka di mana kecondongan hati ini? Dalam hadis ini disebutkan yang pertama, man ahabba, siapa yang condong hatinya kepada tempat, kepada orang, lillah, karena Allah. Pekanbaru, Jakarta, Hong Kong, Bangkok, New York, Las Vegas, Makkah. Kemana hati condong? Ke Makkah. Kenapa hati condong ke Makkah? Mailul qalbi ila syai'i kamalihi, hatiku condong ke sana karena sempurnanya. Karena kalau aku di Makkah satu rakaat sama dengan 100.000 rakaat di Masjid An-Nur, Pak Ustaz. Maka hatiku condong ke sana. Maka tiap bulan aku pergi ke sana, Pak Ustaz. Ngapain? Bawa jamaah umrah, Pak Ustaz. Mailul qalbi ila syai'i kamali, karena kesempurnaannya. Ke orang begitu juga. Ada Einstein, Albert, ada Thomas Aquinas, ada Socrates, ada Demokritos, ada Thales, ada Michael Jackson. Kemana hatimu condong? Hatimu condong kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau condong kepada dia? Mailul qalbi likamalihi, karena sempurnanya. Kalau aku cinta kepada artis, belum tentu artis ini menyelamatkan aku dari azab Allah, justru malah dia menarik aku dalam neraka jahanam. Kalau aku cinta kepada si tokoh ini, sekuler liberal ini, malah aku bisa rusak kafir, rusak isi kepala otakku gara-gara dia. Tapi kalau hatiku condong kepada makhluk yang satu ini, maka dia bisa menyelamatkan aku. Man shalla alayya salatan, berselawat kepada dia satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 silap salah dan dosa. Wa rufi'at lakum asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Maka aku pun berselawat kepada dia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mailul qalbi, condong hati. Kenapa? Lillah. Man ahabba lillah, siapa yang cinta kasih sayang karena Allah. Pak Ustaz, aku sayang kepada Pak Ustaz. Kenapa? Karena aku kasihan Ustaz banyak diejek-ejek orang di internet. Inni uhibbukum fillah, kata Ustaz Umar Mita yang selalu mendakwahkan tentang persamaan, tentang kebaikan, tentang jangan kelahi antar mazhab. Semalam mengirimkan pesan di WhatsApp, semoga tetap istiqamah, tetap berjuang. Muhibbukum fillah, cinta karena Allah. Datang pula WhatsApp dari Ustadz Abdullah Hadrami dari Malang. Apa kata dia? Ustadz Abdul Somad, cacian itu sebenarnya adalah pujian. Lama saya membaca, cacian kok pujian, kata dia. Rupanya dia sudah sampai pada tingkat itu. Cacian didengarnya pujian. Orang yang sudah sampai pada tingkat ma'iyatullah, bersama dengan Allah, tak ada beda di telinga, di mata dia antara cacian dan pujian. Cacian tak membuat engkau jatuh, pujian tak membuat engkau melambung. Bahasa anak mudanya sekarang, between haters and lovers. Menuliskannya enak, merasakannya. Man ahabba lillah, orang yang cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu kenapa dekat dengan bapak itu? Saya dekat sama dengan dia, banyak proyek-proyek nih Pak Ustaz. Belum ahabba lillah. Kamu kenapa dekat sama dia? Kami sekampung Pak Ustaz. Gimana lah, buruk pun dia tetap saya bela. Sekampung? Belum. Lalu kenapa? Kenapa kamu dekat sama dia? Karena Allah. Ini yang tak akan lekang karena panas, tak akan lapuk karena hujan. Berkawan karena kaya, dia jatuh miskin, sudah tak sedap lagi berkawan. Berkawan karena kuasa,
hilang kekuasaannya, sudah tak lagi bersahabat. Berkawan karena harta benda, berkawan karena kuasa, berkawan karena suku, berkawan karena sekampung, berkawan hampa, sirna. Satu-satunya cinta yang tak akan hilang adalah man ahabba lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berkulit hitam, miskin, susah, melarat, budak, hamba saya memeluk Nabi SAW, bernetes air mata. Kenapa kau peluk aku kuat sekali, kata Nabi. Orang Habasyah sekarang Abyssinia, Ethiopia, Afrika. Kenapa engkau peluk? Aku merasa tak layak masuk ke dalam surga. Kulitku hitam, aku budak, hamba saya miskin, susah, tak mungkin rasanya aku nanti masuk ke dalam surga. Maka aku puas-puaskan memeluk engkau di dunia ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta sama aku, kata Nabi, maka kau akan tetap bersama dengan aku nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, nanti di surga itu kita akan jumpa lagi Pak Ustaz, ya? Kawan-kawan kita, tetangga, sahabat, kerabat, handai tolan, jamaah, semua akan jumpa. Bagaimana dengan anak cucu kita 7 generasi akan datang? 7 generasi yang sebelum kita, datuk, nenek, moyang kita dulu, jumpa. Mana dalilnya? Al-aqna bihim dzurriyyatahum. Kami jumpakan lagi mereka dengan anak cucu cicit keturunan mereka, dengan syarat satu signal, sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau sudah lain signal, roaming payah. Maka jaga signal ini tetap, bawa dia sembahyang subuh, bangunkan dia, pesankan dia, jangan kau mati melainkan dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, cintalah engkau kepada kawan, sahabat, jamaah, ustaz karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dicari oleh Allah, bukan kita mencari. Hari ini kita kalau mau urus akte kelahiran anak, pergi mencari pegawai. Pak, ini kemana pegawainya? Sebentar ya, saya telepon dulu. Pak, ini ada orang ngurus KTP, ngurus akte. Kita mencari orang, tapi nanti ada orang dicari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Kenapa Allah mencari? Adhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku mau menaungi mereka di bawah naungan arasy. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mungkin jumpa tak pernah, bersalaman tak pernah, tapi respect dengan kita, maka kita akan tetap juga bersama. Siapa itu? Al-mutahabbuna bijalali, orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Bahkan dimasukkan dalam 7 sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Di antaranya rajulani, ada 2 orang, ta'abba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berkawan, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kau kenapa selalu sama dia? Sama-sama ngaji ke subuh Sabtu, sama-sama ngaji hari Senin ke Dr. Mawardi, sama-sama ngaji ke Masjid Raudhatus Shalihin, sama-sama ngaji ke Masjid Raya Senaplan. Kenapa? Kami dipersatukan karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kenapa tak sama dia lagi? Mana dia? Dulu kalian selalu bersama, sekarang mana dia? Dia sudah mendahului kami Pak Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kenal sama dia di mana? Sama-sama ngaji Pak Ustaz di An-Nur. Terus sendal saya hilang, sendal dia pun hilang juga. Akhirnya kami merasa satu nasib sependeritaan. Akhirnya kami akrab berkawan ini sampai sekarang. Masya Allah, indah. Sama-sama ngaji, sama-sama sholat. Kenal sama ibu itu di mana? Kemarin kami sama-sama etikaf Pak Ustaz, 10 malam kami etikaf. Masya Allah, indah. Bapak kenal dia di mana? Kami sama-sama mabuk kemarin di Jakarta Pak Ustaz. Oh, karena itu ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kalau sudah dikenang sahabat itu menggenang air mata. Apa yang dikenang? Budi baik dibawa sampai mati, pisang emas bawa berlayar
pisang raja di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Begitu kata orang pantun petatah petiti. Kenapa? Karena kalau sudah kita ingat orang, kawan, sahabat yang lama-lama dulu, yang sama-sama di Mesir kuliah, yang sama-sama di Maroko, yang kita ingat itu apanya? Budi baiknya, bukan gantengnya, bukan cantiknya, bukan pintarnya. Yang kita ingat itu apa? Budi baiknya. Budi baik orang tak bisa kita lupakan. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apalah lagi berulang mandi, kata orang Melayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka syarat kesempurnaan iman yang pertama, man ahabba lillah. Subuh ini kita sedang merenung sejenak. Aku berkawan sama dia ini selama ini karena Allah atau karena ulah? Aku bersahabat dengan dia ini karena Allah atau karena kekuasaannya? Aku dekat dengan dia ini karena Allah atau karena hartanya? Mudah-mudahan karena Allah, Pak Ustaz ya. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku, kata Allah kepada hamba. Maka kita pun bersangka baik pula dengan sahabat andai tolan kawan. Bawaannya ke dalam. Setelah mengkaji hadis ini, yang kita ukur ini ke dalam diri kita, bukan keluar. Saya tak mau setelah pengajian ini nanti bapak ibu kirim WhatsApp, SMS, message, Ustaz Somad, nampaknya kawan saya ini tak tulus ke saya. Bukan. Kita kalau punya meteran, yang kita ukur itu jangan orang, kita ukur. Apakah aku ini cinta karena Allah? Ustadz ini ceramah ini kepada jamaah ini sayangnya karena Allah, atau karena ingin mencari orang banyak, atau karena ingin jumhur, atau karena ingin? Jangan pandang ke belakang berapa banyak pengikutmu, tapi pandanglah ke depan, selamat tak dari neraka jahanam. Kalau pandang ke belakang, oh ramai makmum, tengok banyak, muncul ria, sum'ah, bangga. Tapi pandanglah ke depan, selamat tak? Titis siratal mustaqim, selamat tak? Yang mengikut di belakang banyak ni, waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar, Allahumma ajirna minan nar. Karena Allah menyelamatkan orang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memandang orang, memandang karena cinta, bawaannya tidak mengecam, tapi bawaannya kasihan karena rahmat. Seorang santri masuk ke pesantren, malik, mencuri, duit kawan hilang, sendal kawan hilang, sampai kawan-kawan yang sholat dua caranya. Yang pertama digembok sendal itu, yang kedua letakkan kiri satu kanan satu. Dia keluar, dia pula lupa di mana letaknya. Akhirnya ditangkap sama senior, ditempereng, kelepak. Ustaz, ini orang kita usir aja dari pesantren, kita buang. Kata kiai tersenyum. Apa kata dia? Kalau orang model begini kita buang, lalu pesantren untuk apa? Terdiam santri-santri. Kalau orang model begini kita usir, lalu pesantren ini untuk apa dibuat? Kiai itu untuk apa? Man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah, memandang umat dengan pandangan kasih sayang. Orang Jawa, setiap yang mulia-mulia itu dipanggil dengan kiai. Kiai itu bukan ustaz, itu istilah sebelum Islam datang. Pokoknya semua yang dimuliakan dipanggil dengan kiai. Ada lembu yang dimuliakan dipanggil kiai, Kiai Slamet. Lembu putih yang di Solo. Makanya kalau ada kiai tak pandai baca kitab, itu Kiai Slamet. Nah, ada orang dimuliakan akan dipanggil kiai. Kata kiai, saya ini untuk apa? Maka memandang orang itu dengan pandangan kasih sayang. Buya Hamka tadi dipanggil kiai, nyondak orang Jawa, orang awak bana, dipanggil Buya. Buya artinya ayah kami, Buya Hamka. Pandangannya tidak pandangan kebencian. Buya Hamka mengajar pengajian di Bandung. Orang Bandung metal-metal, jangan sakit hati orang Bandung yang dulu, yang sekarang baik-baik. Datang perempuan ngaji tak pakai jilbab, pakaiannya sempit, kukunya pakai kutek panjang. Buya Hamka santai aja terus. Selesai pengajian datang orang itu, Buya, saya gimana nih ikut pengajian, tengok nih kutek. Kata Buya Hamka, tenang, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Lembut. Kalau semua orang kita pandang dengan pandangan kebencian, neraka, lalu siapa lagi yang tersisa untuk masuk ke dalam surga Allah? Itu ayat yang kita baca tadi. Wasari'u ila rakaat kedua. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard.
surga yang seluas langit dan bumi. Inilah yang kita ajak kawan-kawan, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ini dilakukan sebagian saudara-saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya, kemarin kita udah itikaf 10 malam ya. Iya. Sejak Ramadan kemarin habis kok nggak pernah ketemu lagi ya. Pak usah urus saya. Urusan apa kamu urus saya? Terserah saya lah, mau saya itikaf mau tidak, rumah-rumah saya, uang-uang saya, masjid-masjid saya, apa urusan kamu? Ayolah Pak, kita pergi lagi ke masjid Pak. Besok datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oleskan minyak wangi. Ke masjid Pak ya. Iyalah, muak saya dah tiap hari kamu datang. Mengajar. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Allah ud'u. Jadi kata ud'u ni da'a yad'u dakwah. Kalau sudah disebut kata dakwah dalam bahasa Arab, dakwah itu artinya ad-da'watu ila ta'am, food, makanan. Dakwah artinya undangan